Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW. Salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat Fatih. Salawat Fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat Fatih. Salawat Fatih ini disebutkan bahwasanya guru mereka, Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat Fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat? Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup, pembuka yang tertutup, dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah, apabila ini dikatakan secara mutlak, Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, tentunya tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi, yang membaca salawat ini, itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Qur'an 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salawat Fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin untuk. Kalau antum nggak dapat izin baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini
nih ya terus di situ i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa salawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wadzalika annal Qutbal Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke-8. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup ceramah kita. Ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi alaihi salatu wasallam dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi dengan zat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa yuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhihi al-karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca selawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bid'ah ngeten sama nak terangno. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolal itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafadzkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafadzkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi.
Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah tidak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kalau yakin umpama Rasulullah pirsa kalau ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karena aneh-aneh. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngeroh Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamer ini kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kula ge biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Izin bertanya Ustaz, maaf keluar dari tema terkait sunnahnya bersalaman. Setelah salam sholat, apakah ada dalilnya yang sahih Ustaz? Jamaah, bicara integritas kita. Mukmin itu harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah ini? Kalau berjumpa ucapkan salam. Ketika ucapkan salam, di sini dianjurkan bersalaman. Kapan bersalaman? Ketika berjumpa. Bahkan kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidaklah dua orang Islam yang berjumpa kemudian saling bersalaman, illa tahata dhunubuhuma kama tahat awraqus syajar minas syajar. Orang kalau salaman, berjumpa kemudian salaman, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun pohon itu jamaah. Sunnahnya kapan? Ketika berjumpa. Selesai sholat, sunnahnya adalah berzikir. Maka antum lihat, imamnya tidak kira salaman sama makmumnya. Antum lihat, habis assalamualaikum, imamnya salaman-salaman sama makmumnya. Enggak, karena sunnahnya memang berzikir. Kapan salaman? Ketika berjumpa atau mau berpisah. Kadangkala antum ini dari tadi berduaan, tidak salaman. Habis sholat baru salaman. Artinya kita meninggalkan sunnah. Seharusnya ketika berjumpa tadi, ketika itu salaman. Ahlan wa sahlan, kaif halak. Tapi kalau memang antum belum salaman sama dia, kadangkala orang sholat jamaah langsung masuk ke soft. Kemudian selesai antum baca doa macam antum mau pergi, antum mau salaman, tafadhol. Karena memang antum baru jumpa dan baru mau berpisah dengan dia. Jadi bukan sunnahnya assalamualaikum salaman, enggak. Sunnahnya selesai salam adalah berzikir. Setelah berzikir tadi antum mau berpisah, fadhol antum mau salaman. Jangan sampai orang lagi berzikir diajak salaman kadang-kala.
Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kapan salamannya? Ketika berjumpa dan ketika berpisah. Kalau berjumpanya memang waktu itu, momen antum masuk ke masjid sholat sunnah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, di sebelah antum ada orang yang sudah duduk. Di sini antum ucapkan Assalamualaikum, tak kabar mas. Selesai sholat, antum nggak perlu ngulangin salaman karena memang sudah salaman kan, alhamdulillah sudah salaman. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ono takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ono to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salam. Saya itu cangkem elek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso dene. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita, kalau kamu habis sholat boleh nggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam nggak nyalain HP, yang butuh kamar mandi, oh berarti sing oleh itu salaman be wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya nggak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus ngono-ngono itu di terangno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku menawa ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Lho sik kowe terusno karena ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkem elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nah ono wong darane ke rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus. Sampeyan yang ngono naik boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian, ijek diratakan. Bisik wali-wali itu sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh. Salah. Aku dikonco goblok kira karuan. Itu tiap musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomong ngene aku. Sakjane kalau wae iso Gus, kepen ngergani Gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang itu masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek ora iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, repot to mineral repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Hadasana sabu al-Bukhari wa al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis rawahu Bukhari. Terus ya wa sahahul Albani. Waduh. Malah Albani barang ribet kan.
ribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik ra bar. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak maksiat urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate ngemi. Aneh-aneh. Apik dia Rabi Zainab serius yang gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik dia untuk ustaz apik dalam itu yang gelem mau repot. Wamilah malah kecewa, no? Kecewa. Kalau dikonco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha, wa Maliha, wa Hasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh, Bang. Kira-kira gelem gak yo ning wayu, cantik, pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot. Ya amal ya gitu pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba, kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang, atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama, on-kan, oh ini janjian berdemenanku, maksiat, karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang